Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari kelas IT 104, Prodi Informatika. Pada mata kuliah ICT Literasi, sini kami akan menjelaskan jurnal tentang perencanaan pengembangan Smart City ataupun kota pintar. Langsung saja kita masuk pada jurnal berikut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang variabel-variabel atau macam-macam yang harus diperhatikan dalam membangun Smart City, seperti keterlibatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh Smart City itu sendiri. Menggunakan strategi deskriptif, penulis saya mencari artikel yang relevan dengan menggunakan alat ataupun aplikasi yaitu Viewer, di mana saya menemukan 53 artikel dari 62 yang berhasil saya saring. Untuk menghasilkan 5 cluster dengan 5 topik domain, karena kemajuan teknologi kebutuhan masyarakat menjadi lebih kompleks, beragam. Jadi menurut penelitian ini, dengan demikian kota pintar adalah solusi untuk harapan kontemporer yang membutuhkan penyediaan fasilitas publik dengan cara yang lebih intensif dan hemat biaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan Smart City. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan konsep kota pintar ataupun Smart City. Di pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang tepat tentang tuntutan rakyat dengan memasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan. Ini akan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan untuk Smart City dan Smart Government terpenuhi. Di dalam jurnal ini ada 5 kata kunci, yaitu Smart City, kesejahteraan, kerjasama pemerintah, masyarakat. Jadi di masa era 4.0 atau 4.0 ini, bahwasanya Smart City sudah semakin menyebar atau sudah semakin banyak yang menerapkan kota pintar ini. Dalam hal pembangunan kota pintar atau Smart City, itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan fungsionalitas dan kualitas layanan perkotaan saat ini. Jadi termasuk energi, aktivitas, dan transportasi. Jadi secara umum, penerapan konsep Smart City dalam perencanaan kota itu berupaya mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memadukan berbagai komponen di kawasan metropolitan atau kawasan perkotaan. Jadi pada contoh tersebut, salah satu isu yang perlu diketahui saat ini adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kata masyarakat modern itu telah berubah jadi masyarakat digital. Jadi sebagai akibat dari munculnya era digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, industri 4.0 ini atau industri era digitalisasi menuntut inovasi terobosan di hampir setiap wilayah di dunia, dalam setiap bidang kehidupan sosial. Dengan demikian, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tidak diragukan lagi
memberikan dampak yang sangat luar biasa atau sangat besar bagi masyarakat. Kehadiran teknologi informasi biasanya diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, jadi secara umum Smart City ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemerintah. Selain komunikasi, pelaksanaan pembangunan Smart City harus memperhatikan kesiapan SDM atau sumber daya manusia, regulasi, serta sarana dan prasarana. Beberapa di antaranya adalah persyaratan mutlak untuk penerapan e-government. Jadi penelitian ini disusun untuk membahas berbagai poin terkait perencanaan pembangunan Smart City. Tujuan artikel ini yaitu tidak lain untuk mengolaborasi topik-topik yang selama ini menjadi bahan kajian perencanaan Smart City, serta memberikan informasi dan referensi baru kepada pembaca terkait kajian penulis. Yang kedua yaitu metode. Dalam metode perencanaan pengembangan Smart City ini, kami gunakan bantuan program FastViewer. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi atau deskriptif dengan memanfaatkan sumber data dari artikel-artikel yang diterbitkan sebelumnya, yang terindeks di database Scopus dengan bantuan program FastViewer. Dengan menggunakan database Scopus tersebut, istilah pencarian pengembangan Smart City Planning atau perencanaan, terdapat 53 artikel yang berhasil disaring dari 62 artikel dengan 5 tema yang mendominasi setelah dilakukan teknik pengumpulan data. Adapun kajian ini akan mengkaji berbagai rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Pertama yaitu bagaimana strategi pembangunan pemerintah untuk konsep Smart City dan apa saja yang harus diperhatikan dalam konsep Smart City. Hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama yaitu keterkaitan dalam dan pengelompokan konsep dan riset perencanaan pembangunan Smart City. Adapun penjelasan ini membahas proses yang mengikuti tahap verifikasi yang diatur oleh artikel jurnal yang dipilih sebelumnya. Selain itu, hasil evaluasi selanjutnya diolah dengan bantuan aplikasi FastViewer dengan memetakan konsep berdasarkan pengelompokan. Di sini ada contoh gambar dengan tema dalam studi perencanaan Smart City. Jadi di sini ada beberapa judul atau tema, ada artikel yang saya cari di FastViewer yang sudah disaring. Jadi di sini ada 63. Pada hasil identifikasi yang disajikan pada gambar 1 tadi ini, itu akan membantu saya dalam pemeriksaan tema yang disorot penelitian ini. Strategi ini optimal karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki tema tambahan. Ada artikel yang ditulis oleh Jiang, S. Bertman, dan P. Voigt yang menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola Smart City harus memperhitungkan kebutuhan aktual pengguna untuk menghindari perbedaan antara permintaan dan teknologi yang disediakan. Sejatinya konsep Smart City digagas untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, yang dalam arti luas meliputi pembinaan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Harus ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan tuntutan masyarakat yang akan disikapi dengan konsep Smart City.
Dalam salah satu kutipan menjelaskan bahwa Smart City adalah jenis kota baru di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk merasakan, menganalisis, dan mengintegrasikan informasi dari sistem operasi inti kota, sehingga respon cerdas dapat dibawa dengan cepat dan efektif untuk berbagai tuntutan, seperti mata pencaharian masyarakat, perlindungan lingkungan, keselamatan publik, layanan kota, kegiatan industri dan komersial, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di inti dari jurnal ini atau artikel ini itu mengkaji tentang perencanaan pembangunan Smart City dengan fokus pada community engagement dan melihat Smart City melalui kacamata partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui gagasan smart atau pintar. Sebuah kota yang tepat sasaran dan juga menyelidiki seberapa banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat dari fasilitas digitalisasi yang telah tersedia untuk membantu dan memfasilitasi akses ke layanan. Perencanaan pembentukan Smart City terdiri dari 5 klaster dengan 5 mata pelajaran yang menonjol atau 5 jurnal, yaitu perencanaan kota, keberlanjutan, dan kota cerdas. Selanjutnya yaitu pengembangan konsep Smart City membutuhkan kolaborasi antara pihak-pihak penting, termasuk masyarakat, pemerintah, sektor korporasi ataupun swasta. Jadi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan keberhasilan Smart City itu ditekankan karena keberhasilan suatu program dapat ditentukan oleh tujuannya. Memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam formulasi kebijakan memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Memastikan bahwa konsep Smart City yang dibangun sangat cocok untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu, rencana dan kebijakan juga penting, mengingat bahwa kebijakan merupakan kunci dari pelaksanaan suatu program. Maka, mengembangkan dan memulai konsep Smart City memerlukan terciptanya kebijakan. Selain itu, seringkali terdapat perbedaan kepentingan di antara para pelaku kepentingan sehingga kebijakan yang proporsional dan berkeadilan menjadi sangat penting untuk menentukan wilayah prioritas pembangunan kawasan metro. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.